Halo Buduters, ketemu lagi bareng gua Pandu, Budut 2011. Kali ini, siang ini Bang ya, siang ini gua bareng sama Bang Haji Arif Prasetyo Adi dari Budut 1992. Beliau ini sekarang lagi ngejabat jadi Kepala Badan Pangan Nasional. Sebelumnya jadi Dirut BUMN Raja Wali Nusantara Indonesia. Kemudian meraih beberapa penghargaan. Penghargaannya banyak banget lagi nih. Tokoh Inspirasi Bangsa 2023 dari BUMN Track. Emang menginspirasi ya Bang? Wah, kata orang kita jago. Bohong berarti. Iya. Luar biasa, anak budut. Anak budut ya kan. Jadi The Best CEO of the Year 2021 Human Capital and Performance Awards. Wah, Business News Indonesia. Penghargaannya banyak amat sih Bang. Dulu Bangor Bang ya? Enggak, gue dulu sering sholat duha. Oh, sholat duha. Makanya rezekinya gede. Iya. Sholat duhanya di mana Bang? Sholat duhanya kalau nggak di kantin belakang, enggak, kita sholat duha memang rajin. Enggak, yang bener nih. Rutin. Soalnya kan kalau di kelas kan banyak nggak buat PR. Main kartu. Main kartu. Itu skors 12 hari itu main kartu gitu. 12 hari Bang? 12 Kayaknya hari. anak budut pertama nih, rekor nih kayaknya. Iya, rekor. Ceritain dong, gimana itu rekornya tuh? Wah, kalau itu sebenarnya sih ada kartu sama dadu. Dadu, jadi satu meja itu kita bagi 6. Bagi 6. Ente sekolah apa lagi buka lapang judi? Sambil cari duit karena susah nyari buat makan Indomie depan warung depan tuh. Nah, tuh ada yang bandarnya koplok tuh. Oh, berarti dari zaman muda tuh udah terbibit lah ya. Udah, jadi itu jiwa entrepreneurnya ya. betul. Jadi itu rupanya besoknya kita punya pandangan ekonominya bagus tuh hitung-hitungannya. Gimana ceritanya? Contohnya misalnya 2 tambah 3 2 tambah 3 10. Untung 5. Untung kok bisa? Lah iya kan 2 tambah 3 5. Untungnya 5 jadi 10. Itu hitung-hitungan bisnis gitu. Itu belajarnya dari budut itu. Sekarang juga katanya Abang jadi ketua IAPP, Ikatan Alumni. Iya, alhamdulillah. Pendukung Palasi ya. Betul. Eskul. Jadi dari angkatan jebot sampai sekarang alumni, kebetulan saya ketua Ikatan Alumni. Ikatan pendukung, Alumni. Iya, pencinta alam. Jangan jaim gitu. Tadi Jadi, kayaknya nggak begitu. Sosok wibawa, suara dibulet-buletin gitu. Iya, harus begini. Soalnya kan nggak enak nanti ditonton orang banyak ya. biasa aja. Habis gimana Coba nih? dong. Aduh. Ya. Coba dong, lu cerita dong di budut ngapain aja. Kalau belajar sih saya nggak yakin. Jadi saya memang alhamdulillah tadi udah saya share juga kan ke Mbak Kai, ke teman-teman, agama saya 5, ekonomi saya 5 ya. Kemudian IPK saya juga tadi 3,8. Berapa semester? 3, 4 kadang-kadang. Jadi kalau dulu tuh ada zaman dulu ya? rapido ya, rotring gitu ya. Rotring itu ada 1,10, nah, itu IP kita itu. Iya. Begitu. Ya kan kita nggak boleh bohong. Betul. Hari ini tuh yang penting kita itu semua harus punya color. Nah, color itu ada di setiap orang, ya. Nggak usah pengen jadi seperti Pandu, nggak usah pengen jadi seperti Kai, nggak pengen jadi seperti Burhan, apalagi Burhan. Janganlah, jangan ikutin lah. Gitu, jangan. Jadi rusak. Jadilah diri sendiri. Jadilah diri sendiri, ya. Di situ kita punya potensi-potensi yang pasti orang lain nggak punya. Pasti orang lain nggak punya. Nah, itu tugasnya guru tuh. Oke. Jadi kalau ada seorang guru nggak bisa menggali potensi dari muridnya, itu salah. Jadi kalau yang masuk udah pinter, buat apa dia sekolah? Iya. Jadi tugasnya seorang guru atau pendidik itu adalah mencari potensi-potensi yang ada. Karena begini, nggak semua jagonya kimia, nggak semua jago fisika. Betul. Yang jago bohong misalnya lo Pandu gitu kan, terus jago nipu ya kan, Luken misalnya. Luken ya kan. Kita bisa orang-orang kan beda-beda gitu ya. Tapi yang jago, yang jelek-jelek semua Bang Arif gitu. Jelek menurut siapa? Menurut saya. Enggak, buat teman-teman gue dulu gue jago main biliar. Jadi tidurnya itu di meja biliar gitu ya. Sampai jam 2 pagi. Itu memang hampir hari-hari tuh. Jadi memang kegiatannya begitu. Happy-happy gitu kan, sekolah. Ya. Jadi kalau kita dulu memang, kalau menurut saya ya, kita itu semua yang harus kita pelajarin itu sebenarnya hidup ya. Oke, gimana tuh belajar hidup? Pinter itu nggak hanya pinter sekolah, tapi belajar prinsip-prinsip, esensi kehidupan gitu. Kalau kita
tahu what is the reason behind, itu yang paling penting. Misalnya kamu mengerjakan sesuatu tuh ngerti karena pengen apa, gitu. Nah itu yang kita harus kerjakan. Dan setiap orang punya jalannya sendiri-sendiri. Nggak dipaksa, nggak bisa dipaksa gitu kan. Ya ada emang rezekinya memang di situ. Ya kita harus bisa fokus kepada development yang ada di diri kita. Jadi yang di Zoom itu jangan kekurangan-kekurangan, tetapi potensi, ya itu yang dikembangkan. Gitu kira-kira. Luar biasa, bijak sekali. Kan saya namanya. Arif ya? Iya, bijak. Arif bijaksana. Jadi ya ada kan? urut-urutan itu ada salah, di atasnya salah itu benar. Benar. Di atasnya benar itu ini, bijak. Arif, luar biasa. Jadi ada salah, benar, bijak. Nah, bijak itu levelnya yang paling tinggi. Ini ngomongnya lagi bener nih. Tadi nggak begitu, tadi nggak depan kamera nggak begitu ngomongnya. Ini udah bener ini. Lagi bener nih ya kan. Kalau dulu biasanya main kartu di kelas, main apa aja bang mainnya bang? Lu kalau kartu kan macam-macam ya kan. Kalau truf itu lain lagi ya kan. Truf itu andalannya anak Palasi. Jadi biasa kita kalau main di sekretariat gitu ya. Itu biasanya paling enak mainnya ya jam-jam masuk jam 7, 8 sampai jam 12 kira-kira enak tuh. Karena penasaran gitu kan. Itu jam paling enak main kartu tuh. Main kartu, nah kalau nggak belajar tuh enggak ya? Kan tanya main kartunya. Nah, itu main kartu kita gitu ya. Kemudian biasanya sampai agak siangan gitu, baru tuh jalan-jalan, sorean dikit kita latihan climbing wall, panjat dinding. Kagak, bentar gue mau nanya, masuk kelasnya kapan itu sekolah? Jarang. Hah? Jarang masuk. Jarang. Jangan sampai sekolah ganggu waktu mainmu berarti. Itu harus berjalan simultan. Simultan, gimana itu caranya tuh? Jadi kalau dulu ada guru fisika namanya Pak Rahmat. Pak Rahmat itu kita pulang biasa jam 7, naruh motor, biasanya di kelas. Di kelas tuh nanti kode-kode itu kira-kira jam 7:30, 8 gitu baru masuk, nanti ada tuh yang ketok-ketok tuh dari jendela. Nah gini, itu artinya siap-siap puncak gitu. Nah itu biasanya kita pakai buku. Waktu zaman dulu tuh andalan kita tuh fotokopi di depan seberang. Iya, sampai angkatan gue juga begitu. Cocok. Nah itu biasanya kita mau fotokopi biasanya. Nah, alasan fotokopi, padahal sebenarnya kita siap-siap ke puncak Gunung Mas, Gunung Gede, Gunung Salak gitu ya, Kawaratu itu kerjaan kita gitu ya. Jadi udah sama-sama. Nah biasanya begitu ya. Biasanya begitu. Nanti pulang tuh kita pulang biasa kan ngerokok di depan gerbang. Nah tuh si Pak Rahmat jewer kita tuh. Jewer. Dia bilang gini, Pak Guru nih. Gue pengen tahu, Rif. Lu besok, lu datang ke gue ya. Gue pengen tahu orang kayak lu tuh jadi apa. Waduh, terus menarik gini. Iya, itu gitu. Gue pengen tahu orang yang kayak lu nih besok jadinya apa. Semua anak satu kelas ulangan. Cuman lu yang nggak ulangan. Terus saya bilang, terus gimana Pak Rahmat? Ya udah sekarang lu ikut gue. Dijewer tuh. Jewer, bawa ke ruang komputer. Oke. Ruang komputer itu sebelah ruang guru. Nah, itu masuk ke ruang guru sendiri. Itu ulangan fisika. Nih, soalnya lo kerjain. Kalau kita kan ya nama aja belajarnya aja tadi di Gunung Mas, Gunung Gede. Indomie telur depan si emak itu, kemudian kantin mami, mie ayam gitu kan. Ya udah, ya ngerjain apa, orang nggak belajar soal vektor, soal segala macem ya kan. Udah selesai, terus Pak Rahmat tuh tanya, lo mau nilai berapa? Gitu. Ya terserah Bapak aja, Bapak mau kasih berapa. Ya udah, 7 cukup 7. Nah, tuh nilai gue 7 tuh fisika. Jadi nilai 7-nya mungkin karena belas kasihan atau karena apa nggak ngerti juga, tapi nilai gue dapet 7 tuh. Nah, jadi ada hal-hal seperti itu. Nggak apa-apa, kan sekarang enak diceritain. Ya, kalau dulu ya dipanggil Pak Sabib, orang tua dikasih dikasih agama 5. Oh, ada pesannya Pak Sabib, guru agama kita. Jadi beliau panggil orang tua saya. Kok jadi cerita yang bandel-bandelnya doang? Ya nggak apa-apa, ceritain aja ya dulu. Udah. Jadi dipanggil orang tua saya, kita sekolahnya siang. Jadi kalau sekolah itu ada yang pagi, ada yang siang. Nah, saya kebetulan sekolahnya yang kebagian waktu itu siang. Kemudian ibu saya tuh minta tolong Suwarjidi. Suwarjidi itu
Apa tuh? Security. Oh, security. Jadi teman saya itu dulu ya, Jumanta, penjaga sekolah, Suwarjidi, ya, security. Nah, karena kita sering banyak di luar pagar gitu ya, jadi sering ketemu mereka. Nah, Mas Arief ditunggu sama ibu di ruang guru. Nah, kita turun tuh ke ruang guru. Di ruang guru ada Pak Sabib. Jadi saya biasa kalau sama ibu itu orang yang harus kita hormati, hargai, karena itu doanya luar biasa. Cium tangan dong kita, cium tangan. Perintah ibu kita nih, tuh cium tangan Pak Guru. Saya bilang nggak mau, saya ngapain cium kayak begitu, nggak mau saya gitu kan. Ya udah Bu ya, saya jalan dulu, cium tangan mau pergi. Nah waktu itu si Pak Sabib itu bilangnya begini gitu ya, ibu lihat ya anak ibu ya, anak ibu itu pinter ya. Kalau orang bodoh kemudian dia berbuat jahat, itu korbannya nggak banyak. Tapi kalau ini anak pinter ya, kemudian dia kayak begini, besok ya korbannya banyak banget. Karena nih orang anak pinter. Ya udah, makin digituin makin pergi kita. Nah, belakangan saya ngerti gitu ya, bahwa seorang guru itu beliau sudah bisa melihat visioner. Nah, makanya guru itu sebenarnya sudah paham. Ini anak pinter tapi ini, nah ini yang perlu diarahkan ini gitu ya. Nah, tapi berikutnya kita minta maaf sama, walaupun agamanya dikasih 5 gitu ya. Tapi nggak apa-apa, udah gitu ya. Karena ngaji jago. Bener jago nih. Jago, insya Allah. Gitu ya. Insya Allah jago. Jadi maksudnya ternyata bukan itu gitu ya. Jadi kita itu mesti paham bahwa ini adalah perjalanan hidup seorang yang namanya Arief gitu kan. Yang hari ini ya sesuai namanya, Arief. Bener sesuai nama kan namanya Pandu, sesuai namanya. Jadi nama itu doa. Jadi pada saat orang tua memberikan nama itu sebuah doa. Nah, doanya ingin anaknya Arief. Nah, doanya anaknya Pandu. Pandu itu sebenarnya sih kalau cerita wayang ya Pandu. Nama raja itu. Atau nama raja juga betul. Ini dong Bang, kan Abang udah udah ngejalanin masa-masa di Budut tuh dari yang paling asik ya kan sampai yang nggak asik gitu kan. Coba dong kasih pesan-pesannya buat adik-adik nih, buat kita juga yang muda-muda nih alumni. Iya, jadi SMA 1 itu Budi Utomo. Itu kalau kita ketemu sama alumni-alumni atau adik kelas, itu SMA yang luar biasa, yang tidak ada duanya ya. Karena ikatan alumninya tuh kuat banget. Betul, setuju. Kalau kita ketemu begitu anak Budut udah langsung lain, beda gitu. Ketemu misalnya kita, karena saya di Badan Pangan Nasional, sering ketemu ada yang dari di Kementerian Pertanian, ada di Kemenko Perekonomian, ada di Bank Indonesia, ada di beberapa instansi pemerintah, ada juga yang di private sector gitu ya. Itu biasanya cuma tanya angkatan berapa? Oh, Budut 92, oh Budut 90, oh Budut 91, 2006. Itu semacam password ya. Semacam password. Pada saat masuk ke tempatnya Bang CT juga kan kita cuma bilang Budut, udah langsung masuk gitu ya. Masuk ya. Jadi kemanapun ini luar biasa. Waktu saya jadi dirut di RNI, ya itu sama. Kalau anak Palasi mau masuk ke tempat saya, wah itu tinggal masuk aja tuh. Jadi kita sendiri sudah seperti itu gitu ya. Itu nggak ada duanya. Dan bersyukur sepertinya hanya SMA 1 yang kayak begini. Ya, bayangin satu angkatan saya tuh 16 kelas. Banyak juga ya. 16 ya. Kemudian 2 kelas itu nggak naik. 2 kelas nggak naik? Nggak naik. Jadi biasanya tuh yang 2 kelas itu, kalau teman-teman saya di Palasi tuh biasanya banyak senior tuh. Ya, jadi SMA-nya tuh deket-deket S1 apa D4 gitu. SMA deket-deket S1 apa? Maksudnya gimana coba? S1 kan SMA kan 5 tahun. 4 tahun, jadi D4 gitu. Jadi mereka ini, teman-teman ini mungkin saking cintanya sama SMA 1 dia tambah lagi setahun. Ya. Itu ada gitu ya. Jadi dan kita itu ketemu sama angkatan di atas, di bawah itu biasa gitu. Jadi kalau di
Palasi biasanya alumni ini bantu bimbing adik-adiknya. Jadi ada pendidikan dasar, ada pendidikan latihan, kemudian ada kita punya ormensik, acara-acara orientasi ya. mental fisik, kemudian latihan survival, Pelantikan. panjat tebing, caving, itu semuanya alumni involving. Ya, di situ ada keterlibatan dari alumni. Nah, jadi angkatan, seangkatan, tidak seangkatan, dan biasanya dalam waktu 5-10 menit itu kita tuh bisa cair ya. Hubungan kita di SMA 1 dengan adik kelas, di kakak kelas, itu sangat cair. Kemudian activities ya, kemarin ada donor darah, ada anak basket, ada futsal, pertandingan, itu memang membuat guyup ya, di semua angkatan di SMA 1. Pokoknya SMA 1 keren. Ya, kalau masih punya anak-anak ya yang nanti ke depan itu masukin aja SMA 1. Masukin SMA 1. Sehingga tugas kita semua sebagai alumni harusnya bisa berkontribusi buat sekolah kita. Jadi kalau sekarang berarti misalnya ada Bu Fauro, kepala sekolah gitu ya. Nah, kita apa yang bisa kita bantu? Misalnya perbaikan sekretariat, kemudian besok ada acara charity, besok Senin itu ada acara charity, nanti saya juga akan ke sana. Banyak lah teman-teman kita, Bang Khairal Tanjung kemarin di Masjid di Musola, ya, ada kegiatan, ada silaturahmi, banyak sekali kegiatan-kegiatan. Dan kalau khusus angkatan 92, itu kita masih punya kegiatan, ada goes bareng, kemudian ada bikers ya, ada naik motor, kemudian sama-sama nih. Kemudian ada yang sukanya, sampai sekarang masih suka main biliar. Kalau rumah saya ya kayak posko, jadi teman-teman ini di rumah yang seperti ginilah ya. Jadi kadang-kadang istri saya juga bingung gitu ya. Istri saya tuh bingung kalau keluar kamar gitu, kadang-kadang bingung. Kok udah ada teman-teman saya gitu kan, dia bingung. Teman saya juga bingung, kok ada istrinya Arif di situ gitu ya. Jadi sama-sama bingung. Itu kalau itu sangat menyenangkan, dan itu yang membuat Budut itu different. Ya. Nah, ini kan kita bentar lagi mau ada reuni akbar ke-10. Iya. Tanggal 20 Mei 2023 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Temanya bahagianya kita, Bang. Iya. Nah, kalau Abang sebagai anak Budut, bahagianya selama hidup di Budut apa sih, Bang? Oh, sampai sekarang. Sampai sekarang, bukan cuma di Budut ya? Enggak, sampai hari ini. Jadi ya kalau sekarang ada WA, dulu grup, ada BB apa. Sekarang grup itu ada lintas angkatan, sampai hari ini ada grup khusus 92, ada grup muslim, ada golf, ada grup macam-macam nih grupnya nih. Masing-masing ini mendapatkan kedaulatan. Ya, semuanya bisa melakukan sesuai sama keinginan kita, dan hampir nggak ada perselisihan yang nggak penting gitu, nggak ada. Jadi kita emang happy-nya tuh di situ. Jadi apabila kita itu bisa melakukan satu kegiatan dengan bebas, happy, friendship-nya ada, semedulur bahasa Koreanya, itu artinya disitulah itu ada happiness gitu. Dan itu ada di Budut sekali lagi. Ada di Budut. Nggak ada di sekolah lain. Yang namanya kita mau kemana ke luar negeri. Ini sekarang ada kakak kelas kita, Mas Al Arif. Itu angkatan 90, ada di DC. Ya, ada di Washington. Dulu staf susnya Bu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani. Sampai hari ini masih ya komunikasi. Tuh, ya? Masih. Jadi ada beberapa teman-teman kita. Masih kemarin waktu saya menugaskan Bulog. Ya. Bulog itu penugasannya dari Badan Pangan. Penugasan Bulog supaya masuk ke seluruh retail beras 5 kilo, SPHP. Kemudian masuknya salah satunya ke Transmart. Transmart taunya iya, Bang CT ada di situ. Akhirnya saya telepon, kita nggak bisa datang. Bang CT, coba bayangin. Ya di situ sekali lagi ketemu lagi anak Budut. Mau kemana coba yang nggak ketemu? Budut ada di mana-mana tuh ya? Budut ada di mana-mana. Ke Bank Indonesia ada Mas Puji di sana. Ke Kemenko Perekonomian ada Mas Puji juga namanya. Di Kementerian Pertanian ada teman kita Palasi juga, Sesdijennya Mas Projo gitu ya. Jadi ini kita membangun sebenarnya komunitas ya, di mana kita bisa semua sinergi. Ya, kalau ditanya happy, ya itulah happy. Happy-nya itu, bahagianya kita tuh itu ya, Bang. Iya, jadi happy kita itu nggak melulu soal uang. Ya.
ya. Silaturahmi Silaturahmi itu salah satu rezeki. Ya. Ajak-ajakin dong bang, yang ini bang, yang buat reuni akbar kita nih. Iya dong. Jadi nanti sekali lagi buat teman-teman alumni SMA 1 seluruh angkatan, kemudian seluruh ekstrakuler yang ada, yuk besok kita tanggal 20 Mei 2023 kita sama-sama silaturahim, rame-rame, apalagi pasca COVID, mungkin setelah 3 tahun terakhir nggak pernah ketemu, besok kita harus datang tanggal 20 Mei ya. Di Budut. Di SMA Negeri 1 Jakarta, kesayangannya kita Kesayangan semua. kita semua, oke. Buduters, pesan moralnya adalah jangan sampai lo cuma sekolah doang bang ya, tapi tetap gabung main, Iya dong. tetap ya belajar tuh bukan cuma di kelas ya bang. Betul. Kita bareng-bareng temen juga Betul. sebenarnya bisa ada pelajaran. Nah ini contohnya nih. Betul. Hari ini orang yang sukses ya, itu orang yang bisa membangun komunikasi dengan baik ke seluruh pihak. 1.000 teman Ya, itu terlalu sedikit, kurang. satu musuh kebanyakan. make friends. Make Ini friends. seperti kita yang ada di Budut. Budut top. Oke Buduters, jumpa lagi nanti kita bareng dari abang-abang kita atau kakak-kakak kita dari Budut berbagai angkatan. Dan jangan lupa buat datang ya ke reuni akbar ke-10 tanggal 20 Mei 2023 di sekolah kita tercinta SMA Negeri 1 Jakarta Budut. Gue tunggu. Dadah. Nah,